Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam Rema pada pagi hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Saya berharap dan tetap berdoa supaya kita tetap dalam keadaan baik dan sehat, tetap dalam pemeliharaan Tuhan dan menikmati perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami kembali datang di hadirat-Mu. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, Kau Allah yang berbicara kepada kami, sehingga firman-Mu itu boleh menopang, boleh menjadi kekuatan dan penghiburan dalam kehidupan kami. Ajarlah dan nasihatilah kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini renungan yang akan memberkati dan menjadi bagian kita masing-masing tertulis di dalam Matius pasal 2 ayatnya yang pertama. Marilah kita membuka Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita semua dengan judul perikop orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini saya memberikan satu tema, yaitu belajar dari kehidupan orang Majus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam peristiwa kelahiran Yesus yang bulan-bulan ini kita sedang memperingati dan merayakannya, ada salah satu bagian dan tokoh sentral dalam kelahiran Tuhan Yesus, yaitu orang-orang Majus dari timur. Pada pagi hari ini kita akan belajar beberapa hal dari kehidupan orang Majus ketika mereka datang mencari dan melihat bayi yang lahir, yaitu raja di atas segala raja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran yang pertama yang kita pelajari dari kehidupan orang Majus ketika mereka melihat bintang daripada raja yang lahir itu, yang pertama mereka lakukan adalah mereka pergi dan mencari bayi itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal penting di sini yang harus kita teladani dan kita pelajari, bahwa hal yang pertama ketika kita datang kepada Tuhan, yang kita persembahkan adalah kehidupan kita. Kita datang dan mencari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang Majus mencari bayi yang lahir itu di Betlehem, mereka pergi dari tanah mereka. Mereka meninggalkan apa yang mereka punya. Bahkan mereka merelakan hidup mereka. Dalam perjalanan kita tahu pasti banyak risiko yang terjadi. Musim yang silih berganti, panas, hujan, terik yang mereka alami, dan itu bukan jarak yang dekat. Kalau kita baca dari ayat firman Tuhan, selanjutnya ia berkata, ketika mereka datang dan melihat bayi yang lahir yang mereka tahu dari bintang itu, ketika mereka sampai bukan lagi di kandang domba, tetapi mereka sampai di rumah itu. Artinya bukan di malam kelahiran Yesus mereka sampai di Betlehem, tetapi ketika Yesus sudah disebut adalah anak. Tidak lagi dikatakan bahwa mereka melihat bayi itu. Kalau kita baca di ayat ke-11, firman Tuhan berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Artinya bahwa perjalanan mereka itu cukup panjang. Para teolog mencoba untuk menafsirkan
Mereka memperkirakan bahwa anak itu kira-kira umurnya 2 tahun. Terlihat ketika Herodes marah karena orang Majus itu tidak kembali kepadanya, ia memerintahkan untuk membunuh semua anak-anak mulai dari umur 2 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang perlu kita pelajari dalam ayat ini bahwa kehidupan kita adalah persembahan yang sesungguhnya, yang layak di hadapan Tuhan. Yang kedua yang harus kita pelajari dari kehidupan orang-orang Majus, yaitu mereka mempersembahkan waktu dan tenaga mereka. Saudara-saudara, waktu yang mereka miliki dalam perjalanan, dalam menempuh perjalanan dari rumah mereka, dari tempat tinggal mereka sampai di Bethlehem untuk melihat anak yang lahir itu bukan waktu yang singkat. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa diperkirakan 2 tahun dalam perjalanan. 2 tahun dalam perjalanan itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukanlah hal yang mudah. Kita yang hari-hari ini saja sudah memiliki kendaraan yang mewah, canggih, tetapi kalau kita melakukan perjalanan, taruh saja 1 minggu dalam perjalanan, pasti capek, secara tenaga pasti berkurang. Apalagi mereka saat itu tidak ada mobil, tidak ada Grab ataupun transportasi umum. Mereka hanya memiliki ternak untuk mereka jadikan sebagai alat transportasi. Jadi artinya waktu dan tenaga mereka pasti terkuras. Bagaimana dengan kita hari-hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Dalam kita terlibat di dalam pelayanan, apakah kita masih hitung-hitungan, menghitung tentang waktu yang kita kasih untuk pelayanan, menghitung seberapa tenaga yang telah kita kuras untuk membantu dalam pelayanan? Apalagi hari-hari ini dalam perayaan-perayaan Natal, apakah kita menghitung waktu-waktu yang kita kasih untuk terlibat di dalam perayaan-perayaan Natal? Mari kita belajar dari kehidupan orang Majus ini. Mereka memberikan waktu, bahkan memberikan tenaga mereka untuk datang kepada raja, segala raja yang lahir itu. Bagian yang terakhir yang harus kita pelajari dari kehidupan orang Majus ini, yaitu mereka memberikan persembahan yang terbaik untuk raja yang lahir itu. Di ayat yang ke-11 ia berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Hal yang ketiga yang perlu kita pelajari dari tindakan orang Majus ketika mereka datang kepada Yesus yang lahir di Bethlehem saat itu, yaitu mereka mempersembahkan harta yang mereka miliki, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadang-kadang dalam kita membantu acara-acara atau membantu pembangunan gereja, sering sekali kita hitung-hitungan tentang harta kita. Sering sekali ada orang yang berat untuk memberikan, berat untuk membantu dalam acara-acara Natal. Mari kita belajar dari kehidupan orang Majus ini. Selain mereka memberikan hidup mereka, mempertaruhkan hidup mereka untuk datang kepada sang raja itu, mereka memberikan waktu dan tenaga mereka, dan terakhir mereka mempersembahkan harta yang mereka miliki. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan persembahan harta yang terutama dalam kita datang kepada Tuhan, tetapi hidup kita yang lebih penting untuk datang kepada Tuhan. Waktu dan tenaga kita barulah tentang harta kita. Kalau kita lihat saat-saat ini ada orang-orang yang merelakan hartanya, memberikan hartanya, tetapi dirinya sendiri tidak ada di gereja. Dalam membantu Natal, dalam memberikan donatur, dalam menyumbangkan uang ataupun harta yang miliki, bisa saja ia berikan, tetapi dirinya tidak ada dan tidak datang secara pribadi kepada Tuhan. Jadi ingat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama adalah hidup kita, baru yang kedua adalah waktu dan tenaga kita, barulah yang terakhir
adalah harta yang kita miliki, kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, biarlah pelajaran dari tindakan orang Majus ini menjadi pelajaran penting untuk kita dalam kita merayakan Natal, dalam momen-momen Natal bulan ini. Yang pertama, yang paling penting adalah diri kita sendiri untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua adalah waktu dan tenaga kita berikan untuk membantu menopang acara-acara di gereja kita masing-masing. Baru yang ketiga adalah harta yang kita miliki, kita persembahkan kepada Tuhan supaya Tuhan dimuliakan. Sesuai dengan tema PGI tahun ini, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Kiranya kehidupan kita menjadi kemuliaan bagi Allah dan kita memiliki damai sejahtera. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami pada pagi hari ini belajar tentang kehidupan orang Majus. Ketika mereka datang, ketika mereka melihat bintang anak yang telah lahir, yaitu raja di atas segala raja, mereka merelakan diri mereka dari jauh, meninggalkan harta mereka, meninggalkan kekuasaan mereka, meninggalkan rumah mereka untuk datang kepada Tuhan. Mereka memberikan tenaga dan waktu untuk datang melihat sang raja yang lahir itu, dan mereka mempersembahkan harta benda yang mereka miliki. Pada pagi hari ini biarlah kami belajar sebagai orang yang sudah percaya kepadamu bahwa yang lebih penting adalah hidup kami, baru kami memberikan waktu dan tenaga kami, juga harta yang kami miliki kiranya menjadi kemuliaan bagi namamu Tuhan. Dalam momen-momen Natal tahun ini Engkau berkati kami, biarlah kami memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami percaya bahwa damai sejahtera itu ada di antara kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.